A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari, dimana pada masa-masa ini adalah masa-masa sulit, sampai saya dengar-dengar dari teman-teman itu ada yang berjualan sampai 3 hari nggak laku jualan, atau kalau bahasa Sundanya itu nggak pelaris. Di sini kita memang dituntut untuk bersabar, karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa membangkitkan semangat atau menyabarkan diri kita kecuali ingat kepada Allah. Karena jika kita tidak kembali kepada Allah, maka kerugian 2 yang akan kita hadapi. Itu kerugian pertama, kita secara ekonomi kita sedang sulit. Kerugian kedua, kita tidak bersyukur, bahkan ada yang sampai mengutuk pada Allah Subhanahu wa taala, saking kesal mungkin ya. Jadi itu kerugian. Perlu Allah sudah menerangkan, barang siapa yang bersyukur atas nikmat kami, maka akan bertambah nikmat tersebut. Tapi barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab amat pedih, itu kata Allah. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah bersyukur, karena rezeki itu bukan berbentuk materi saja. Bisa saja bernapas kita pada hari ini, pada detik ini, pada waktu saat ini, itu sudah wujud rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita jika dalam keadaan sulit seperti ini, kita tidak bisa bernapas, maka yang kita lakukan adalah masuk rumah sakit dan napas oksigen di rumah sakit itu, satu tabung itu sangat mahal sekali. Makanya kita perlu bersyukur tuh. Ya, buat saudaraku sekalian, kita semua sebagai memperbaiki diri. Karena kalau kita tidak memperbaiki diri di akhir zaman ini, kita akan tergerus oleh euforia akhir zaman, mana orang banyak yang aral, banyak yang sampai lupa diri karena memikirkan ekonomi. Memang ekonomi sekarang dikuasai oleh elit-elit. Untuk kita di bawah ini memang sangat sulit sekali. Saya merasakan beberapa minggu yang lalu, sampai tidak bisa pegang uang 1 peser pun itu saya merasakan. Jadi saya mengalami apa yang saudara saya alami. Jadi bukan hanya cerita bagaimana sih rasa tidak punya uang, bagaimana sih tidak pegang uang, bagaimana sih cara mau makan siang saja sangat sulit. Memang betul, saya malah mengalami hal itu. Namun kita untuk berkeluh kesah buat apa? Kalau kita mau berkeluh kesah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezekiku, lancarkanlah ya Allah urusanku, permudahlah segala aktivitasku, jauhkan aku dari kemiskinan ya Rabb. Mengadu pada Allah, jangan mengadu pada manusia. Kalau mengadu pada manusia, mending kalau manusia itu mengerti. Kalau kita curhat kepada ulama, ya silakan. Mungkin ulama akan memberikan nasihat-nasihat. Tapi kalau kita curhat kepada sama-sama yang tidak mengerti agama, maka yang terjadi adalah ajakan-ajakan maksiat yang disampaikan. Bahkan saya dengar gitu, satu orang yang sedang kesulitan ekonomi berbicara, curhat dengan temannya yang sama-sama, temannya itu sama-sama nggak punya ekonomi. Akhirnya apa?
ayo kita ngerampok aja katanya, ayo kita jamret, ayo kita nipu orang. Jadi yang keluar dari pikiran mereka, terucap dari bibir mereka, hal-hal seperti itu. Makanya kalau kita lagi kesulitan ekonomi, terus apa-apa, kembalilah kepada Allah, curhatlah kepada Allah. Sholat malam, sholat belajar tepat waktu, belajar berjamaah. Insya Allah kita akan diberikan kesabaran. Apalagi ada majelis-majelis taklim, hadirilah. Karena itu yang akan menguatkan diri kita sekarang. Nggak ada lagi. Di saat kita di pekerjaan atau di pasar sedang mengalami apa, kalau bahasa Indonesia mumet mungkin ya, mumet adalah mikirin ekonomi, dagang nggak laku, kerja gaji kecil gitu kan, datanglah ke majelis, insya Allah jiwa kita akan tenang. Jadi majelis-majelis taklim atau pengajian-pengajian itu mungkin tidak akan memberikan solusi secara ekonomi, namun akan memberikan solusi ketenangan diri. Nah ini yang penting. Jadi kalau diri tenang, diri itu tenang, menerima takdir, jiwa pun akan sehat, raga pun akan mengikuti sehat. Jadi nggak sampai apa, muat kita kepala gara mikirin ekonomi susah, ekonomi sulit, mau makan aja susah. Datanglah ke majelis, insya Allah. Memang ustadz tidak akan memberikan apa, begitu kamu lagi kesulitan ekonomi, lalu ustadz itu akan memberikan uang ini nih buat kamu. Enggak, jarang seperti itu. Tapi minimal kamu akan terjalin apa, kesabaran dalam diri kamu, dan kamu dengan sabar itu kamu bisa menerima, dengan sabar itu kita akan menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Toh dunia ini fana, kalau kita sadari dunia ini fana. Hari ini kita tidak punya uang, besok kita ada uang. Hari ini kita menangis, besok kita tertawa. Hari ini kita mendapatkan masalah atau nestafa, besok kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi nggak abadi dunia ini. Buat apa kita sampai lupa diri, lupa Allah, sampai mengalahkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Itu kerugian yang amat besar. Maka sarannya adalah datanglah ke majelis taklim, ngaji, perdalami Al-Quran. Jadi kita dapat ilmu Al-Quran, dapat ilmu hadis itu dari mana? Dari pengajian, dari ulama-ulama. Kalau kita tidak mau dekat dengan ulama, kita malas menghadiri majelis-majelis taklim, ya akhirnya ya kita terperosok sendiri. Yang menjadi jiwa ini sabar adalah pengetahuan. Pengetahuan itu dapat dari mana? Dari Al-Quran. Apakah bisa berguru langsung? Bisa, dengan Al-Quran bisa. Namun sebaik-baiknya guru yaitu ada perantara, yaitu ulama. Makanya di saat kita sedang kesulitan, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelis taklim. Karena kalau kita jauh, di saat kita terpuruk, ya terpuruk sedalam-dalamnya. Apalagi kita lagi sedang terpuruk, bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mengenal agama. Ya tadi saran-saran tadi, pergi ke dukun lah, melakukan maksiat yang lain lah, gitu kan. Tapi kalau kita dekat dengan ulama, minimal ulama itu akan menasihati kita sabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Diingatkan, dinasihati. Jadi sangat rugi sekali apabila kita tidak dekat dengan ulama, dengan majelis taklim, dengan Allah, dengan Rasul. Jadi kerugian itu banyak sekali yang kita alami. Rugi secara ekonomi, dunia kita tidak dapat apa-apa, di akhirat kita jauh.
Ya kalau kita sudah mengerti, sudah paham, sudah yakin bahwa dunia ini hanya sementara, ya buat apa? Nah, bisa punya pemahaman seperti itu dari mana? Dari pengajian, dari majelis taklim, dari kumpulan-kumpulan, gitu kan? Silaturahmi dengan ulama, dari situ. Sekarang saya bisa menyatakan bahwa sabar saudaraku, dunia ini fana. Dunia ini nggak kekal, yang kekal itu akhirat. Karena kalau kita sekarang sampai apa tuh? Sampai lupa diri, lupa Allah, maka kerugian yang kita miliki nanti di akhirat. Saya bisa berucap demikian karena saya sering mengikuti pengajian. Jadi saya tahu. Jadi saya nggak pusing, saya nggak sampai 7 keliling pusing mikirin dunia. Walaupun secara manusiawi ada sih, namun karena pemahaman yang saya dapatkan dari para ulama, dari ustadz-ustadz, dari guru-guru, dari Al-Quran, akhirnya saya bisa mengobati diri saya sendiri. Ya buat apa ya gitu kan, kita sampai sampai lupa segalanya hanya karena membela satu perut, membela perut. Kenapa ya? Padahal dunia ini kita nikmati hanya beberapa puluh tahun saja, dan setelah itu kita akan kembali kepada Allah. Nah, setelah kita kembali kepada Allah, kalau kita sampai lupa dengan Allah di muka bumi, maka kita akan menerima azab. Nah, saya dapatkan, saya bisa berbicara seperti itu, bisa yakin seperti itu, sehingga membuat diri saya tenang, nggak terlalu memikirkan ekonomi, nggak terlalu memikirkan ini. Yang penting saya berusaha setiap hari keluar rumah dengan cara yang ma'ruf. Kan dari hadisnya seperti ini, setelah selesai menunaikan sholat subuh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dengan menjemput rahmat dariku dengan cara yang ma'ruf. Ya kita jalankan aja itu. Nah, saya bisa mengungkap seperti itu apa? Karena saya sering ikuti pengajian gitu kan, sering baca-baca Quran, sehingga saya bisa, kalau bahasa Sunda tuh nggak berbunga diri sorangan gitu kan, bisa ngubaran sorangan, bisa mengobati kegelisahan dalam hati itu dengan sendiri. Walaupun di sisi lain saya juga butuh pencerahan dari orang lain seperti ustadz, guru-guru gitu ya. Nah, itu. Sehingga yang terjadi di dalam hati itu adalah tenang jiwa, nggak terlalu memikirkan gitu ya, nggak terlalu larut dalam kegelisahan, kesedihan, karena faktor ekonomi itu sangat mendukung sekali. Jadi kalau kita pandai bersyukur, dari mana kita bisa menyatakan bahwa saya pandai bersyukur, dan efeknya saya tenang walaupun saya serba kesulitan. Dari mana didapatkan itu? Dari ilmu dari mana? Dari ulama-ulama, dan dari pengajian-pengajian, dari majelis-majelis salim. Sehingga badan ya alhamdulillah sehat gitu kan, nggak mikir-mikirnya nggak penting gitu kan. Yang penting saya sebagai manusia menjalankan syariat sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Rasul tentu ajarkan. Pagi keluar, sore pulang, jangan lupa berdoa kepada Allah, jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa berbuat baik, dan jangan mencari rezeki, mendapatkan rezeki itu yang haram. Sudah, terus segala sesuatu itu Allah sudah mengatur. Kata Allah ya dalam hadis qudsi itu dinyatakan seperti ini, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi mohon maaf ya saudara, kenapa saya tidak menggunakan bahasa Arab, karena nanti ditranslate di subtitle Google nggak bisa membaca,
si aplikasi itu nggak bisa membaca, jadi kalau saya pakai bahasa Arab juga percuma gitu ya, jadi di subtitle nanti nggak kebaca ya, makanya saya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau Al-Quran dan hadis saya sampaikan bahasa Indonesia saja agar gampang dimengerti. Kembali lagi, jadi dalam sebuah diskusi itu nyatakan bahwa tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Itu kata Allah. Jadi hadis kursi itu adalah firman Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, tersebut hadis kursi. Situ Allah menyatakan bahwa tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, kita bertanya, Lauh Mahfuz itu apa? Mahfuz itu adalah kitab Allah, kalamullah. Jadi kalau berbicara itu skenario Allah. Jadi jutaan tahun, miliaran tahun yang lalu, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi dari pertama bumi diciptakan itu sudah ada. Allah sudah menskenariokan. Hari ini Indonesia merdeka. Hari ini Indonesia dapat bencana. Hari ini kita dapat kecelakaan. Hari ini kita dapat masalah. Detik ini kita mendapat kabar baik. Hari ini kita menikah. Hari ini kita lahir. Hari ini kita meninggal. Hari ini kita dapat rezeki. Hari esok kita kehilangan rezeki. Itu sudah tertulis semua. Jadi saya hari ini berjalannya saya ke depan, hakikatnya Allah sudah mentakdirkan jutaan miliaran tahun yang lalu. Jadi kalau kata bahasa Sunda ya, hirup jelema mah jika wayang, bisa usik balik itu ku dalang. Kalau bahasa Indonesia, hidup kita ini bagaikan wayang yang dikendalikan oleh sang dalang. Bisa ke sana, bisa ke sini, karena dalang yang mengendalikan. Siapa? Allah. Ya lalu buat apa kita pusing-pusing mikirin masalah dunia? Allah sudah mengatur. Begitu kita lahir, seperti saya lahir tanggal 5 bulan 5 1980, itu plus dengan takdir baik, takdir buruk, jodoh, rezeki, dan maut. Semua sudah ditentukan oleh Allah, nggak bisa dihindari. Nah, lalu tugas kita bekerja, berniaga sehari-hari apa? Kalau begitu, karena ada juga loh yang punya pemahaman seperti buat apa kerja? Toh segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Itu salah. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang betul adalah, jadi memahami ayat tersebut adalah, atau hadis tersebut, kita bekerja hanya untuk menyempurnakan syariat. Apa? Untuk pahala kita kelak di yaumil akhir. Kalau kita bekerja dengan cara ma'ruf. Karena ada juga bekerja itu tidak cara yang ma'ruf. Mohon maaf, seperti ya tukang rampok, tukang copet. Hakikatnya Allah menakdirkan bahwa dia dapat rezeki itu izin dari Allah. Namun proses dari pekerjaan dia tersebut itu yang tidak ma'ruf atau haram. Tapi pada hakikatnya para perampok, para pencuri, para bandit itu hakikatnya tetap oleh Allah rezekinya itu dijamin. Hari ini kamu seperti begal, hari ini kamu dapat motor metik, kata-kata gitu kan. Ya dia telah Allah tetapkan, namun caranya yang dia lakukan itu tidak ma'ruf. Bahkan di hadis tadi yang ada sebelumnya itu, bertebaranlah kalian di muka bumi dengan menjemput karunia dariku dengan cara yang ma'ruf. Jadi kita ini hanya mengumpulkan pahala sebenarnya. Kita bekerja, maka ada hadis lain menyatakan, barang siapa yang keluar rumah dengan tujuan menghidupi satu istri, dua anak, ketiga ayah dan ibu, maka jika dia mati dalam keadaan mencari rezeki yang halal tersebut,
dia mati dalam keadaan syahid. Pahalanya itu pahala jihad. Kalau dia mati maka syahid. Jadi sebenarnya mencari rezeki itu sama dengan jihad. Kalau cara yang ma'ruf. Tapi kalau cara yang tidak ma'ruf seperti tadi, perampok, penzina, seperti mohon maaf WTS gitu ya, itu hakikatnya tetap Allah yang memberi rezeki buat mereka. Namun rezekinya itu tidak halal karena dicari dengan cara yang tidak ma'ruf. Nggak ada alasan lain bahwa saya nggak bisa kerja lain, cuman ini yang bisa. Bumi Allah ini sangat luas. Jadi Allah itu bukan menciptakan bumi itu hanya di Saritem doang, gitu kan? Nah, baik perampok, bandit, begal maupun WTS itu hakikatnya rezeki dari Allah. Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang mengizinkan dia bisa dapat dari cara mencuri, gitu kan, dari cara berzina. Namun rezekinya itu tidak manfaat untuk akhiratnya, hanya di dunia saja. Mungkin ketika hari ini para rampok itu atau para koruptor ya, mereka dapat 100 juta hari ini, dia bisa menikmati kemana, ke luar negeri, kemana, hiburan segala macam. Ya itu cukup di dunia saja. Untuk di akhirat dia tidak dapat apa-apa, apakah dia dapat siksa dari rezeki tersebut. Nah, yang kita yakini bahwa rezeki itu tetap dari Allah, cuma tidak ma'ruf. Nah, bagaimana kita supaya kita selamat di dunia dan akhirat? Jawabannya tadi, satu, kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah yang mengatur semuanya di muka bumi ini. Kita dapat rezeki hari ini sekian, nah kata 100 rupiah, ya kita terima, kita bersyukur. Dan kita yang terpenting adalah mencari rezeki atau menjemput karunia Allah itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang halal. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan korupsi. Makanya di antara rangkaian iman itu ada iman kepada hari akhir. Kenapa? Kenapa tidak cukup iman kepada Allah saja, iman kepada Rasul saja, Nabi dan Rasul, iman kepada malaikat saja, atau iman kepada qadar dan qadar, iman kepada kitab-kitab. Kenapa ada iman kepada akhir-akhir? Agar kita ingat, kita yakin, agar kita paham bahwa kehidupan ini bukan segalanya. Ada hari akhir yang akan menunggu kita. Seseorang dia akan melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, seperti para elit-elit di sana ya. Kalau di sini mah enggak mungkin. Mereka semua pakai peci ya. Ada yang dalam artian mereka Muslim, Islam, namun mereka melakukan korupsi. Sampai uang bansos pun disikat, bantuan sosial untuk rakyat miskin disikat juga. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia tidak ada keyakinan. Ada cuman dia tidak yakin gitu kan. Paham, tahu. Cuman dia tidak yakin adanya hari akhir. Kalau dia yakin, dia beriman kepada hari akhir, dia tidak akan melakukan seperti itu. Ya Allah, oh hari akhir itu hari tidak ada penghujung. Kalau di dunia kan kita penghujung kita adalah mati. Kita mati udah hilang kan dunia kan. Tapi hari akhir itu dia tidak ada. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya selama-lamanya.
Selama-lamanya, tidak ada akhir, tidak ada ujung. Kalau kita hari ini korupsi, hari ini kita mencuri, hari ini kita menipu, maka kita akan mendapatkan siksa, dan siksa itu abadi, nggak ada ujung. Sehingga terciptalah ketakutan, dan saya yakin dia tidak akan melaksanakan hal itu, tidak akan melakukan hal itu. Kalau kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal, kita tidak akan melakukan kejahatan, kita tidak akan mendapatkan rezeki yang haram. Pasti kita akan mencari rezeki yang halal, karena ada ketakutan dalam diri. Karena Al-Quran itu terbagi 3, ada petunjuk, ada nasihat, ada ancaman. Nah, kalau manusia sudah tidak takut dengan ancaman, maka yang dilakukan oleh seperti para koruptor di Jakarta sono. Di sini mah nggak ada, di Bandung alhamdulillah aman. Ada sih satu di Bandung, kebanyakan di Jakarta sana, di pusat. Kan sangat miris sekali gitu, seorang kepala daerah yang daerah tersebut terkenal dengan agamis, tapi dia melakukan korupsi. Nah, seorang kepala daerah tersebut, kalau dia sadar, dia yakin dan dia paham akan hari akhir, dan dia tahu bahwa dunia ini fana, dia tidak akan melakukan hal itu. Dia tidak akan melakukan hal korupsi, gratifikasi, nepotisme, segala macam. Karena dia takut, kalau saya hari ini korupsi 100.000 atau 100.000 rupiah, dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari 1.000 rupiah yang saya korupsi itu, yang saya korup dari uang negara tersebut atau uang daerah tersebut, saya akan mendapatkan siksa. Dan siksa itu hum fiha khalidun. Ngapain? Terus saya nikmati juga di dunia paling juga 60-70 tahun, paling tinggi 100 tahun. Ngapain saya korupsi gitu kan? Padahal pada hakikatnya dia bisa berhasil korupsi itu, hakikatnya Allah yang memberi rezeki buat dia. Namun Allah tidak ridho gitu kan. Jadi Allah memberikan pilihan. So, kamu mau apa di dunia silakan, saya izinkan, tapi ingat, segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Jadi para koruptor itu dia dapat korupsi sekian ratus triliun, sekian puluh triliun. Hakikatnya Allah mengizinkan. Namun Allah tidak ridho. Dan ketidakridhoan Allah itu akan menjadi penyesalan nanti di yaumil akhir. Ya akan nyesal, ya Allah, coba kalau saya dulu nggak korupsi. Kalau saya ini ulama gitu kan. Saya tidak akan menyebut siapa orangnya, pemimpin sebuah partai gitu ya, partai yang katanya sih partai Islam katanya, tapi dia korupsi. Dan sangat memalukan sekali. Yang tercoreng apa? Islamnya yang tercoreng. Sampai sekarang walaupun udah berpuluh-puluh tahun, kasusnya tetap ada. Karena apa? Karena dia bawa Islam, partai Islam, tapi korupsi sapi. Memalukan sekali. Dia seorang ulama loh, ulama. Ya, karena saya ingat ketika di kampanye dulu tahun berapa itu? 2015 kalau salah berapa. Itu yang keluar itu ayat Allah semua. Tapi begitu jadi elit politik di Jakarta sono, dia korupsi. Nah, jadi belum tentu juga. Jadi jangan berpikir begini, orang Islam pasti benar. Enggak. Orangnya yang akan selamat adalah Muslim, bukan Islam. Karena kata Allah gini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah, menerima takdir Allah. Hari ini kita tidak punya uang, kita nerima, kita bersyukur.
Kita dilahirkan dari golongan seperti ini, kita menerima, bersyukur. Allah menyuruh kita seperti ini, kita terima, kita jalankan. Allah menyuruh kita untuk berjuang. Ya berjuang gitu, jangan zaman sekarang udah nggak musim mungkin, enggak ada seperti itu. Karena Al-Quran masih ada hari ini. Itu yang namanya muslimun, berserah diri terhadap apa? Terhadap aturan Allah, terhadap ketetapan Allah. Jangan membantah. Kalau Allah bilang, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah, dalam artian manusia itu akan hendak dijadikan khalifah. Jangan membantah, khalifah nggak pantas di zaman saat itu, nggak ada pilihan lain. Itu berserah diri. Nah, orang yang berserah diri tidak akan korupsi, nggak akan bisa tertipu oleh dunia. Walaupun dia hari ini pakai peci putih, pakai sorban, korupsi. Nah, dia Islam, tapi bukan muslimun. Jadi dia umat Islam, bukan muslimun. Karena kalau muslimun, kata Allah, berserah diri atas ketetapan Allah, berserah diri atas aturan Allah, berserah diri atas segala apa yang Allah berikan. Seperti dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, gitu kan. Dzalika dinul qayyimah, gitu kan. Allah berkata, hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Jangan iman itu nggak penting, yang penting berbuat baik. Nggak ada kata seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu wa yuqimus shalah, dirikanlah salat, kata Allah. Dan dirikanlah salat. Nggak ada kata salat mah nanti aja kalau udah tenang. Sekarang mah belum tenang pikiran. Nggak ada pilihan seperti itu. Wa yutuz zakat, zakat itu hanya untuk orang mampu, saya mah belum mampu. Nggak ada kata seperti itu, kata Allah. Kata Allah sudah, ya ayyuhalladzina amanu wa yuqimus shalat. Nggak ada kata lain. Nanti aja lah beriman mah. Nggak penting beriman itu. Yang penting kita berbuat baik sama manusia. Udah cukup. Gitu kan. Nggak perlulah sholat, nanti aja sholat mah. Kita belum tenang pikiran kita. Nanti kalau kita tenang, udah banyak duit, baru sholat. Nanti aja zakatnya. Kalau kita udah ini, zakat itu bagi orang-orang yang mampu, kita kan belum mampu. Kalau di antara zakat itu kan ada zakat infak sedekah. Berinfaklah kamu dalam keadaan sempit, lapang dan sempit. Nanti aja kita buat makan sehari-hari susah. Gitu kan. Jadi kalau orang muslim itu dia akan tunduk dan patuh. Ya, saya beriman. Saya akan beriman. Ya, saya akan sholat. Ya, saya akan zakat. Itu muslim. Jadi nggak ada kata-kata nanti. Nanti aja. Sekarang nggak musim. Cukup begini aja, nggak ada. Itu namanya kufur. Kufur itu kan ingkar. Ingkar itu adalah kufur. Kufur itu adalah ingkar, dan ingkar itu tidak mau menerima perintah. Jadi bukan muslim katanya kalau diajak beriman nggak mau, disuruh sholat nanti aja, disuruh zakat nggak ada uang. Karena kata Allah seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, kata Allah. Di antaranya ya ayat-ayat Allah seperti itu. Saya agama Islam, saya ini orang Islam. Siapa yang bilang saya bukan orang Islam? Wah, pokoknya gitu kan. Tapi disuruh sholat nggak mau, disuruh memahami Allah nggak mau, disuruh zakat banyak alasan. Itu bukan muslim namanya. Sehingga yang terjadi, dia hanya KTP saja Islam, gitu kan, KTP-nya. Kelakuannya gimana? Maling, rampok, mencuri, zina, korupsi. Kenapa? Karena nggak paham tadi. Nah, bagaimana supaya paham? Ya makanya belajar. Di mana tempat belajarnya? Ya bisa otodidak, bisa majelis taklim, bisa ikuti para ulama, ustadz gitu. Selama ustadz dan ulama itu mengajarkan yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, ikuti.